Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada mata kuliah fikih muamalah dan munakahat. Pertemuan kita yang kelima dengan topik pembahasannya adalah syirkah. Konsep syirkah. Pengertian syirkah secara bahasa. Syirkah itu bermakna al-ikhtilat. Apa itu al-ikhtilat? Bercampur atau percampuran. Jadi kalau seandainya ada A, B ya, digabungkan, maka itu syirkah namanya. Secara istilah syirkah itu adalah ibaratun an aqdin bainal mustarikaini fi ra'sil mali wa ribhi. Sebuah ungkapan untuk menjelaskan atau menyebutkan sebuah akad di antara dua orang yang berserikat pada modal dan juga pada keuntungan. Hukum syirkah. Syirkah ataupun korporasi dibolehkan dalam Islam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 24, "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum." Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Jadi dibolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Begitu juga dalam sebuah hadis, ya, hadis qudsi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima." Bahwasanya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu atau bersyarikat. Selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Jadi jika dua orang bersyarikat, maka Allah lah yang ketiga di antara mereka, selama mereka setia, ya, tidak berniat atau tidak melakukan pengkhianatan terhadap saudaranya. Jika seandainya terjadi hal yang demikian, maka Allah keluar dari perserikatan mereka tersebut. Pembagian syirkah. Syirkah itu dalam fikih muamalah ada dua. Yang pertama al-amlak, yang kedua uqud. Al-amlak berarti kepemilikan, uqud ini adalah akad. Syirkah amlak. Nah, syirkah amlak kita jelaskan di sini artinya adalah syirkah dalam berserikat dalam kepemilikan. Ya. Jadi dalam pemilikan sebuah benda, pemilikan sebuah properti, kepemilikan sejumlah uang, berserikat 2 orang, 3 orang, atau mungkin lebih. Nah, yang syirkah amlak ini memiliki 2 sifat. Yang pertama ada ikhtiyariyah, yang kedua ijbariyah. Ikhtiyariyah berarti ya, syirkah kepemilikan, berserikat kepemilikan berdasarkan kepada keinginan atau sukarela. Contohnya seperti ini. Si A dengan si B masing-masing memiliki uang 1 juta. Kalau seandainya si A ini membeli komputer, maka tidak cukup uangnya. Maka digabungkanlah dengan si B. Bersepakat mereka berdua untuk membeli sebuah komputer seharga 2 juta, maka kepemilikan komputer tersebut adalah atas nama mereka berdua. Dan ini berdasarkan kepada keinginan mereka masing-masing, tidak ada paksaan. Nah, yang kedua itu adalah al-ijbariyah, sifatnya paksaan. Jadi mereka berserikat dalam kepemilikan dan itu adalah paksaan. Terpaksa, mereka tidak bisa mengelak. Nah,
Contohnya ini adalah dalam kewarisan. Seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Ya. Jika seandainya kemudian saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka kemudian mereka berserikat dalam sepertiga. Nah, ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah syirkatul uqud. Syirkatul uqud bisa kita lihat pada diagram berikut, ya. Ada petanya terbagi kepada dua bentuk, ada at-tijarah dan ada al-muzara'ah. Tijarah terbagi kepada 5, ada al-mufawadah, al-abdan, al-wujuh, al-mudarabah, dan al-ainan. Sedangkan al-muzara'ah itu ada al-muzara'ah sendiri dan kemudian al-musaqah. Berikut penjelasannya. Syirka at-tijarah yang pertama itu adalah al-mufawadah. Sumya hadha an-naw' min asy-syirkati al-mufawadah li'i'tibari al-musawati fi ra's al-mal wal-ribhi wa fi al-qudrati 'ala at-tasarruf wa ghairiha. Dinamakan syirka ini dengan syirka mufawadah karena memang adanya kesamaan, ya, kesetaraan dari segi modal, pembagian keuntungan, serta usaha dalam mengembangkan usaha sama, ya. Jadi jika seandainya dua orang berserikat A dengan B, maka modalnya sama, kemudian pembagian keuntungan sama, dan kemudian usaha dalam mengembangkan modal tersebut juga harus sama. Ini mufawadah, ya. Jadi terukur, ya, 50-50. Sedangkan al-abdan ayyashtarika ithnan ala ayyataqabala fi dhimmatihima amalan minal a'mal. Dua orang yang berserikat, ya, untuk menerima sebuah pekerjaan dan kemudian mereka mengembangkannya berdua. Jadi mereka tidak memiliki modal, tetapi mereka hanya memiliki abdan, yaitu keterampilan saja. Misalnya ada seseorang mau buat rumah, maka kemudian berserikatlah tukang kayu dengan tukang batu dan tukang semen. Maka perserikatan mereka ini dinamakan dengan syirka abdan. Selanjutnya adalah syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh ayyashtarika wajihan, ya, 'inda an-nasi min ghairi an yakuna lahuma ra'sul mal. Jadi berserikatnya dua orang yang mereka tidak memiliki modal sama sekali, tapi kemudian hanya berdasarkan kepada kepercayaan. Contohnya, si A memiliki barang, lalu kemudian dalam bentuk syirkatul wujuh ini si B menjualkan barang tersebut kepada orang lain. Si B ini tidak memiliki modal, dia hanya menjualkan barang itu saja. Maka keuntungan yang didapatkan oleh si B dibagi antara si A dengan si B. Ya, modal dikembalikan, keuntungannya itu dibagi dua. Misalnya, dia menjualkan barang, modalnya itu 10 juta misalnya. Lalu kemudian dijual menjadi 20 juta. 20 juta. Maka modal dikembalikan 10 juta, yang 10 juta lagi itu dibagi berdua. Bagi si B yang menjalankan usaha mungkin mendapatkan 60%, berarti 6 juta. Sedangkan si A pemilik modal mendapatkan 40%, yaitu 4 juta. Itu tergantung kepada kesepakatan mereka. Nah, selanjutnya mudarabah. Mudarabah itu ayyadfa'a al-maliku ilal 'amili malan liyattajira fihi wa yakunu ribhu mushtarikan bainahuma bihasabi ma syarata. Mudarabah itu adalah pemilik modal menyerahkan modalnya tersebut kepada pekerja atau sebuah tempat usaha agar modal tersebut dikembangkan. Ya, ini investasi namanya. Dan kemudian keuntungan itu dibagi berdasarkan kepada kesepakatan mereka berdua. Jadi ada sebuah perusahaan atau sebuah pusat investasi. Saya misalnya kemudian memasukkan uang saya ke tempat investasi tersebut, mungkin di bidang properti sebagainya, ya. Lalu kemudian nanti berbuat kesepakatan sebagai pemodal saya mendapatkan keuntungan 30% misalnya, seperti itu. Ini namakan dengan mudarabah. Satu hanya pemodal, yang satu lagi bertanggung jawab untuk mengembangkan modal tersebut secara syar'i. Ya. Yang terakhir itu adalah al-ainan. Ayyashtarika ithnan fi malin lahuma ala ayyattajira fihi wa ribhu bainahuma. Ini yang paling umum, ya. Yaitu dua orang yang berserikat lalu kemudian mengumpulkan modal, lalu kemudian mereka berusaha berdua dan kemudian untung dibagi berdua. Nah, dibagi berdua tidak ada ketentuannya yang seperti di atas, hanya saja misalnya seperti ini. Si A berteman dengan si B. Si A ini kaya raya. Si B ini
biasa-biasa saja. Maka si A kemudian berserikat dengan si B untuk membuat sebuah usaha. Lalu kemudian si A ngasih modal 10 juta, si B hanya mampu memberikan modal 5 juta saja. Mereka bergabung, lalu kemudian si A, karena dia berteman akrab dengan si B, dan kemudian ingin membantu ekonominya, apa kata si A? Keuntungan nanti silahkan kamu ambil 80% misalnya. Atau mungkin 100% misalnya. Karena maksud saya berserikat ini hanya untuk membangkitkan ekonomimu. Maka hal itu boleh-boleh saja selama keduanya bersepakat dan menetapkan syarat yang tidak bertentangan dengan syarat. Nah, sedangkan pada syirkah al-muzara'ah, ada dua tadi. Yang pertama al-muzara'ah, yang kedua al-musaqah. Apa yang dimaksud dengan al-muzara'ah? I'ta'ul ardi liman yazra'uha على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو ثلث أو أكثر من ذلك أو أدنى حسب ما يتفقان عليه. Jadi seseorang memberikan lahan kepada orang lain untuk digarap, ya, dan kemudian hasil dari garapan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Apakah setengah-setengah, atau sepertiga 30%, 70%, atau lain sebagainya. Hal itu tergantung kepada kesepakatan mereka berdua. Jadi satu pemilik lahan, satu lagi adalah pekerja. Pemilik lahan menyediakan nanti bibit, menyiapkan pupuk dan sebagainya, sedangkan pekerja ini hanya bertanggung jawab untuk menggarapnya dan kemudian menjaga tanaman tersebut dan kemudian menjualkannya, ya. Sehingga kemudian jika ada keuntungan, maka hal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu muzara'ah. Sedangkan musaqah adalah hiya daf'u syajar ila ma yasluhu yajzi'u ma'lumun min thamari. Nah, yaitu memberikan atau menyerahkan pohon atau menyerahkan tanaman kepada orang yang bisa atau bertanggung jawab untuk mengelolanya, dan dia mendapatkan bagian yang maklum atau bagian yang disepakati antara mereka berdua. Jadi misalnya si A, dia telah menanam pohon, dia telah menanam padi, dia telah menanam cabai misalnya. Tapi kemudian dia tidak bisa melanjutkannya. Sehingga kemudian dicarinya orang lain untuk melanjutkan tanaman pohon tersebut, tanaman padi tersebut, tanaman cabai tersebut. Sampai kemudian sampai kemudian panen, dan kemudian mendapatkan keuntungan, dan dibagilah keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Misalnya, kamu menyelesaikan atau kamu telah merawat ini dari padi umur sekian sampai sekian, misalnya. Maka kamu mendapatkan hasilnya itu adalah 20% misalnya, atau 10% saja misalnya. Nah, jadi itu tergantung kepada kesepakatan mereka berdua. Hal ini dibolehkan dalam Islam. Itu saja pembahasan kita terkait dengan syirkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.